Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Nasim, NIM 2650043. Saya dari kelas P. Di sini saya akan mereview materi dari manajemen proyek, di mana di sini materi yang saya review adalah Project Time Manager. Pentingnya jadwal proyek, di mana di sini kita akan menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar pada sebuah proyek. Faktor pemilihan fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal, di mana satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batasan waktu dalam suatu proyek, di mana sebagian orang juga memiliki untuk mengikuti dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Perbedaan dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan prediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya, dan banyak orang yang sangat terkejut dengan ucapan pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, di mana perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek tersebut. Dia juga mendefinisikan kegiatan, di mana mengidentifikasi kegiatan khususnya bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek, serta aktivitas sequencing, di mana dia akan mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, dia akan memperkirakan berapa banyak sumber daya dari tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, dan mengkontrol jadwal tersebut. Ringkasan manajemen waktu proyek, di sini ada planning, telah disusun, bisa dilihat pada gambar. Planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal tersebut. Sebuah rancangan pengelolaan jadwal dapat meliputi pengembangan mode jadwal proyek, metode penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format laporan, serta deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja. Biasanya ditemukan pada VBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan VBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerja yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya serta durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Aktivitas listing berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, di mana dia akan memiliki nama aktivitas, nomor atau identifir kegiatan, serta deskripsi singkat aktivitas, di mana atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestones tersebut.
merupakan alat yang akan berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequence activities mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi, di mana sebuah ketergantungan atau hubungan urutan kegiatan proyek atau tugas harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Tipe-tipe dependencies, di mana dia akan minority dependencies, discretionary dependencies, terus external dependencies. Mandatory dependencies, dia akan melekat pada sifat dan pekerja yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang juga disebut hard logging. Serta discretionary dependencies, di mana didefinisikan oleh tim proyek dan juga kadang-kadang disebut soft logging dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. External dependencies, dia akan melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang akan lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram juga akan menampilkan skematik dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek tersebut. Network diagram proyek X bisa dilihat pada gambar. Arrow diagrams, metode atau ADM, seringkali disebut aktivitas on arrow atau AOA. Network diagrams, aktivitas diagram dapat dengan panah, node satu lingkung atau lingkaran, di mana awal dan titik akhir dari aktivitas, dan juga hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA, cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1 dan gambarkan node fisiknya dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya, serta masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang disesuaikan. Kita juga mampu menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan, dan carilah burst dan gabungkan burst tersebut ketika terjadi semua node tunggal diikuti oleh dua atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi dua atau lebih node, dia akan mengawali node tunggal dan lanjutan menggambarkan network diagram proses sampai. Semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah juga harus menghadap ke arah kanan, dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. PMD atau Prendes diagram metode. Aktivitas digambarkan dengan kotak, panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer dari metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek, dan lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Task dependensi tipe di sini bisa dilihat pada gambar. Contoh PDM network diagram ada pada gambar. Estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memilih gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, di mana dia memiliki sumber daya manusia, peralatan, dan material. Kita juga mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini dan pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, serta apakah sumber daya yang diperlukan ini tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibuat untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan ahlinya harus mengkajinya.
Di sini ada estimasi point, di mana estimasi yang akan mencakup kemungkinan besar dari perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Point estimasi diperlukan untuk PERT dan simulasi metode Carlo. Pembuatan penjadwalan, di mana kita akan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal dan awal akhir dari proyek tersebut, di mana tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis dan menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu pada proyek tersebut, serta tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis kristal path, dan penjadwalan kristal chain dan analisis PERT. Gantt charts menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulainya dan selesaikannya dalam format kalender. Simbol yang akan digunakan adalah diamond hitam sebagai milestones, batang hitam tebal sebagai ringkasan task, batang tipis horizontal dia akan melambangkan durasi setiap task, panel mendefinisikan dependensi between tasks. Gantt chart for project X, di mana bisa dilihat pada gambar. Gantt chart proyek peluncuran software bisa dilihat pada gambar. Di sini kita akan menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestones, terutama untuk proyek-proyek besar, di mana milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada sebuah proyek. Secara normal, membuat milestones dengan cara memasukkan task berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap task sebagai tongkat dalam suatu proyek. Smart Trial, di mana milestones harus smart, di mana specific, measurable, assignable, realistis, dan time frame. Di sini ada contoh tracking Gantt chart. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.